Terus ada lagi yang komen, kalau sebuah jembatan itu Pak, harus yang kokoh. Bapak aja masih goyang mau jadi jembatan. Pakai logika Pak, kalau berpikir jangan pakai dengkul. Ini kata masyarakat ya. Nah lanjut lagi, sok-sok jadi pahlawan Indonesia aja rapuh dan dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kok mau jadi jembatan dalam persaingan dagang negara-negara maju dari segala aspek? Konyol-konyol, nggak level banget. Ada lagi komen begini, urusin rakyat aja Pak, masih banyak pengangguran, korupsi yang tak pernah tuntas, omon-omon yang kebablasan, menteri-menterimu yang nggak bisa kerja, sok urusin negara orang. Pak Prabowo, maksud hati ingin cari muka, apalah daya dirujak rakyatnya sendiri. Kalau kemarin cari muka ke seluruh dunia dengan mengatasnamakan HAM dan kemanusiaan di Gaza. Lalu dengan ide anehnya, rencana mendatangkan 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Sementara itu, ekonomi negaranya sendiri dibiarkan hancur-hancuran. Rakyat diberikan ketidakpastian dengan ketiadaan lapangan pekerjaan, PHK massal terjadi di mana-mana. Belum lagi daya beli yang kian menurun. Kesenjangan antara si miskin dan si kaya semakin terbuka lebar. Persoalan di Papua tidak mampu diselesaikan. Sekarang muncul lagi mau mencari muka di hadapan Cina dan Amerika Serikat. Katanya, Pak Prabowo ini mau jadi jembatan buat Amerika dan Cina yang sedang menghadapi perang dagang. Sadar Pak, sadar. Please sadar Pak. Urus ekonomi negaranya sendiri saja tidak bisa. Rupiah pun tembus 17.000 rupiah. Pengangguran di mana-mana. Apa Bapak tidak berkaca dengan situasi yang sedang dihadapi rakyat Indonesia saat ini? Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, Pak. Kita juga tahu, Pak, dampak perang dagang Cina-Amerika akan mempengaruhi ekonomi di banyak negara yang punya mitra dagang dengan Cina dan Amerika, termasuk Indonesia juga terkena dampaknya, apalagi Cina adalah mitra dagang Indonesia pertama setelah Amerika Serikat. Tapi minimal kalau mau menjembatani kedua negara dengan ekonomi raksasa ini, minimal ekonomi kita juga kuat lah. Tapi kalau ekonomi kita carut-marut, presidennya hanya bisa omon-omon, lah mendingan urus kerja untuk rakyat saja, Pak. Ciptakanlah iklim bisnis dalam negara yang baik. Buka lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia secara merata. Perhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia dulu, baru urus negara lain, baru bantu negara lain. Intinya minimal ekonomi kita bagus lah. Jangan sampai niat baik Bapak jadi bahan olok-olokan rakyat Indonesia. Kalau model begini, maka Bapak bisa dikatakan lagi cari muka, cari perhatian, atau lagi cari pujian, atau mau jadi pahlawan kesiangan. Tapi sayangnya pahlawan kesiangan yang tidak diperhitungkan, malah yang adanya dipermalukan oleh Cina dan Amerika. Melihat sikap dinginnya Prabowo terhadap rakyatnya sendiri seperti ini, lalu bagaimana dengan nasib warga Indonesia yang menjadi korban human trafficking di Kamboja, yang mana organ tubuh mereka diambil begitu saja secara paksa? Kenapa pemerintah Indonesia seolah diam saja? Kalau dibiarkan begitu saja, maka apa gunanya kita punya presiden, punya pemerintah? Kalau model seperti ini, maka harga diri bangsa ini akan terus diinjak-injak oleh bangsa lain, apalagi sekelas Kamboja yang negara kecil itu. Nah, saya akan membacakan sekilas beritanya dulu, dan sebentar kita akan mengecek seperti apa tanggapan dari warga atas ide Prabowo yang ingin menjadi jembatan buat Cina dan Amerika. Mari kita lihat bersama-sama. Berita ini saya ambil dari kabar24bisnis.com. Judulnya Prabowo _2 Indonesia ingin jadi jembatan di tengah perang dagang AS Cina. Bisnis.com Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang netral dan bersahabat terhadap semua negara di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina. Menanggapi pernyataan tentang pandangannya terhadap perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia tersebut, Presiden ke-8 RI itu menyatakan harapannya bahwa kedua negara akan menemukan titik temu. Hal ini disampaikannya usai menghadiri sesi diskusi EDIF Talk di Atalia, Diplomacy Forum 2025 yang berlangsung di Nest Convention Center Atalia pada Jumat tanggal 11 April 2025 waktu setempat. Saya berharap pada akhirnya mereka akan mencapai semacam kesepakatan, ujarnya kepada wartawan.
Saat ditanya apakah Indonesia akan memilih berpihak kepada salah satu dari kedua negara, Prabowo dengan tegas menolak anggapan tersebut. Tidak, kami menghormati semua negara. Kami menganggap Cina adalah sahabat baik bagi kami, dan Amerika Serikat juga sahabat baik bagi kami. Kami ingin menjadi jembatan, tegasnya. Lebih lanjut, ketika ditanya apakah Indonesia berencana mengurangi kerjasama dengan Cina, kepala negara langsung membantah kemungkinan tersebut. Oh, tidak mungkin. Cina sangat dekat dengan Indonesia, pungkas Prabowo. Padahal dulu, waktu masih menjadi calon presiden yang melawan rivalnya Pak Jokowi, di saat dia kampanye teriaknya anti asing, asing, asing. Tahu-taunya punya sahabat dekat dengan negara tirai bambu itu. Nah, itu sekilas beritanya. Lalu seperti apa tanggapan dari masyarakat Indonesia terkait ide Prabowo yang ingin menjembatani Amerika dan Cina? Nah, kita akan membacanya, teman-teman. Ngurus dalam negeri saja belepotan, hanya bisa omon-omon. Nah, ini kan terbukti kan? Dia tidak mampu mengurusi negaranya, belum mampu ya, bukan tidak, belum mampu mengurusi negaranya, tapi sudah keluar-keluar mau urus hal-hal yang bersifat global. Terus ada lagi yang komen, kalau sebuah jembatan itu Pak, harus yang kokoh. Bapak aja masih goyang mau jadi jembatan. Pakai logika Pak, kalau berpikir jangan pakai dengkul. Ini kata masyarakat ya. Seharusnya mikirin rakyatnya sendiri, bagaimana rakyatnya bisa makmur dan sejahtera dengan memanfaatkan SDA untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan golongan. Indonesia harus berdikari, jangan malah bergantung pada negara lain, selagi masih bisa diupayakan oleh bangsa sendiri. Hayo, galakan swasembada pangan, ekonomi kerakyatan. Terus lagi ada yang bilang begini, omon-omon aja gede, rakyat banyak yang nganggur, kesejahteraan masyarakat lebih utama harusnya. Oke gas, oke gas. Ya, jadi untuk kaum 58% harusnya berkaca, inilah pilihan kalian. Kalian yang telah memenangkan pemimpin kalian, dan kerjanya seperti itu, kalian harus bertanggung jawab. Yang berikutnya lagi, mantap Pak, sekalian jadi hakim dan raja untuk keduanya. Kalau nggak mau dengar, dipelintir aja telinganya. Indonesia sebagai salah satu negara superpower di Asia pasti didengarin sama keduanya. Salut saya dengan ide brilian sampean Pak. Sukses selalu. Salam waras. Ini kan tanggapan sindiran dari masyarakat. Ada lagi yang komen, kepala negara teraneh mungkin di dunia hanya ada satu. Siapa itu? Silakan kalian jawab. Yang berikutnya lagi ada yang komen begini, kemampuan cara berpikirmu secerdas apa mau menjembatani AS dan Cina? Lumayan, pedas kritikan masyarakat. Ada lagi yang komentarnya begini, jembatan atau lebih tepatnya penjilat, jilat sana, jilat sini, kanan kiri oke gas, sana bilang A siap, situ bilang B siap diatur, bisa diatur. Di akhir cerita, biasanya aset negara ada yang digadai, sejarah hanya terulang, rakyat cuma penonton. Atau enggak? Ya, bagaimana menurut pendapat teman-teman dengan komentar salah satu warga ini? Terus ada yang komen lagi, jadi jembatan tapi jembatannya dari sapu lidi. Ada yang komen, paling dicuekin, ditertawakan, tak dianggap. Ada yang komen lagi, urusan dalam negeri saja tidak beres, Bo. Ada yang komen lagi di bawah, miris dan jadi pahlawan kesiangan. Rakyat kita banyak yang menderita. Harusnya urus negara sendiri dulu. Jika sudah makmur, silakan bantu atau urus negara tetangga. Iya, sebenarnya begitu kan, teman-teman, pemirsa semuanya. Harusnya kita fokus, pemimpin kita fokus urus rakyatnya, urus bangsanya dulu. Kalau sudah makmur, sudah sejahtera, bolehlah kita membantu urus negara lain. Kita ini bukan Amerika Serikat, kita ini bukan Cina yang ekonominya melempem di bawah. Rupiah lagi anjlok sekarang. Nah, lanjut lagi. Sok-sok jadi pahlawan Indonesia aja rapuh dan dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kok mau jadi jembatan dalam persaingan dagang negara-negara maju dari segala aspek? Konyol-konyol, nggak level banget. Ada lagi yang komen. AS dan Cina itu ibarat tiang jembatan dari seberang ke seberang, dan yang menjadi pijakan jembatan juga harus kokoh dengan pondasi di bawahnya yang menopang. Kalau pijakan tanpa pondasi bakal jadi jembatan gantung. Jadi Indonesia itu masih bergantung AS dan Cina. Minimal setara AS dan Cina mungkin bisa jadi jembatan antara keduanya. Iya benar. Minimal yang mampu menjadi jembatan itu Rusia kah? Atau mungkin Vietnam yang ekonominya bagus lah. Atau mungkin Eropa.
Itu kan masuk akal karena ekonomi mereka kuat. Ekonomi mereka maju, mapan di negara mereka. Lah kita ekonomi carut marut, rakyat juga banyak yang mengeluh susah, ekonomi juga ancur-ancuran, kok mau jadi jembatan? Nah, berikut lagi. Pak Presiden prioritaskan negaramu dulu. Sudah carut marut. Ya, setuju. Yang ada lagi komen begini. Urusin rakyat aja Pak, masih banyak pengangguran, korupsi yang tak pernah tuntas, omon-omon yang kebablasan, menteri-menterimu yang nggak bisa kerja, sok ngurusin negara orang. Ada lagi yang komen, biar enak lagi. Biar anak negerinya susah, menjerit asal presidennya terpuji. Semangat Pak, semoga selalu dipuji oleh bangsa lain, ternyata itu hobimu. Ya, ini adalah sebuah sindiran yang menohok kepada seorang Prabowo Subianto yang lebih fokus mengurusi negara orang ketimbang negaranya sendiri. Masih banyak ya teman-teman komentar netizen ini. Masyarakat nih. Tidak pantas disebut netizen, tapi masyarakat. Kalau menurut saya. Negara Indonesia, para pejabatnya saja amburadul, penuh dengan para koruptor, ngurusi negara lain. Negara lain saja tidak ngurusin kita, Pak Prabowo Subianto. Itu dia masalahnya. Negara lain saja tidak repot dengan kita. Kenapa pemimpin kita malah repot dengan negara lain? Ya ini karena negara kita yang masih hidupnya berketergantungan dengan negara lain. Jadi kita harus repot sana, repot sini. Mungkin salah satunya itu. Ini ada yang komen lagi nih. Teori pahlawan kesiangan. Menurut saya, si dia dikendalikan kayaknya, dikasih saran masukan nggak benar. Jadi pandangannya yang diinfoin dia bakal bagus buat Indo. Padahal bisa berdampak negatif buat Indo. Wek. Setelah bakal di KUDETA. Penggantinya ini sebagai superhero memperbaiki kondisi Indo. Padahal dia dalangnya dan hanya membalikan kondisi Indo ke semula. Atau sama seperti kurikulum pendidikan yang dirusak dan dikembalikan seperti semula. Teori gue sih gitu, dilihat dari situasi kondisi kalau bakal ada kudeta maksudnya. Ada lagi yang komen begini, Pak Prabowo jangan pikir yang tidak masuk akal ya. Pikirlah harga kebutuhan pokok yang harganya mencekik kami rakyat kecil. Jangan mimpi yang jauh Pak, kehidupan rakyat kecil sekarang susah. Dasar Presiden GOP, titik. Siapa yang pilih ini orang? Ya, yang pilih dia adalah kaum 58 yang katanya kaum pintar-pintar itu. Setelah memilih Pak Prabowo, kaum 58, kaum pintar-pintar itu malah menghilang. Entahlah kemana, mereka mungkin lagi nangis di pojokan atau seperti apa tuh. Karena menyesal telah memilih presiden yang hanya omon-omon. Menarik nih, ada yang komen begini, yang dicari tidak dapat, yang kandung berceceran. Ada lagi yang komen nih, urus ekonomi negara sendiri gak becus, sok-sokan mau jadi perantara negara raksasa. Apa akal Anda sehat? Ya, silakan teman-teman 58% bantu jawab nih. Ada yang komen begini, kalau omon-omon doang semua bisa. Awal mencalonkan mau memberantas korupsi, setelah jadi presiden melindungi anak-anak koruptor agar harta koruptor aman saja. Ada lagi yang komen, dolar tembus 17.000, paling rendah dalam sejarah. Lebih parah dari tahun 98, kenapa malah bingung Gaza? Ada lagi yang komen, cukup satu periode saja ya Pak, karena sudah menyesal orang-orang yang telah memilih Bapak. Nah ini, dasmu kamu bisa apa Vovo? Ngurus negaramu sendiri nggak beres. Gitu mau menjembatani, kamu bisanya cuma bilang ya kamu benar di hadapan kedua negara yang berseteru. Dan sama sekali tidak ada penyanggahan. Otak lo tidak jauh bedanya dengan Gibran. Jangan sok-sokan lah Prabowo, bayar dulu utangmu. Tengok di Papua semakin brutal. Urusin dulu negaramu. Kalau mau memang masih Prabowo presiden, kurasa paling satu lagi. Terus Gibran naik jadi presiden. Prabowo sudah tua, jangan sok emosi gebrak meja. Anda dipilih kok seperti semakin jauh dari program-program manis Anda. Semakin tak terlihat kesusahan rakyat, mungkin karena ambisi ingin dikenal dunia. Ya, komen di sini masih banyak sekali teman-teman. Tapi saya tidak membaca satu persatu. Kalau saya membaca satu persatu, berarti durasi video ini tidak cukup nih. Nah, saya rasa itu dulu teman-teman ya, tanggapan masyarakat atas sikap Prabowo
Aduh, kenapa nih? Atas sikap Prabowo yang hendak menjembatani eh, Cina dan AS. Prabowo lebih sibuk mengurusi negara lain, mungkin mau disebut pahlawan, tapi bukan pahlawan perjuangan, malah disebut pahlawan kesiangan. Bukannya urus rakyat, urus bangsanya sendiri yang lagi ekonomi carut marut dan lain sebagainya. Ini pengangguran yang ya terjadi di mana-mana, tapi malah dia lebih sibuk urus negara lain. Jadi berkali-kali Pak Prabowo itu bicara kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Tahu-taunya yang dia urus bukan negaranya sendiri, tapi dia masih sibuk soal pengungsi Palestina yang akan diungsikan ke Indonesia, masih sibuk menjembatani Cina dan Amerika Serikat dalam konflik perang dagang. Ini mau dibawa kemana bangsa dan negara kita ini? Jadi risiko kalau kita memilih pemimpin yang hanya berretorika semata, tapi tidak ada tindakan di lapangan, tindakan nyata, aksi nyata, tidak mampu mengaplikasikan apa yang dia sampaikan, apa yang dia bicarakan selama ini. Ketika di podium, ketika diundang di mana-mana, isi pembicaraan dia itu kebanyakan membangga-banggakan koalisi dia. Katanya koalisi dia, kalau koalisi gemuk ya ndas mula apa segala macam lah. Banyak lah hal-hal yang dia sampaikan yang sebenarnya tidak pantas untuk disampaikan, tidak etis untuk disampaikan pun di depan mimbar-mimbar atau podium-podium pun dia sampaikan hal-hal semacam itu. Bicara tentang kemenangan dia, bicara tentang Jokowi yang telah membantu dia, memenangkan dia, dan lain sebagainya. Sebenarnya Pak Prabowo ini adalah orang yang tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang Prabowo mau menjadikan bangsa ini mampu berdiri di atas kakinya sendiri? Kalau Prabowo saja menang bukan karena dirinya sendiri, tapi karena atas bantuan mantan Presiden Indonesia, Bapak Jokowi. Saya rasa demikian dulu teman-temannya, pembicaraan saya sudah terlalu panjang. Sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya. Bye.